sahabat Bahari, jumpa lagi nih bersama kita berdua, ada Manda dan Papi Uyo. yang seperti biasa akan menemani kalian dan berbicara seputar Bandung hari ini ya. Kira-kira ada informasi apa nih yang terbaru tentang kota kita yang tercinta ini ya Pih ya? Destination terbaik selalu akan ada di kota ini. Of course, setuju sekali. Mulai dari tempat buat jalan-jalan, buat apa ya, sightseeing ya, buat lihat-lihat, buat ngonten. Menurut aku Bandung udah top banget. Buat ngelamun loh sekarang bisa. Loh, Aslinya. Papi ngajarin ngegalau ke anak muda. Beneran. Nih. Jadi destinasi buat ngegalau tuh sebenarnya salah satunya adalah kota Bandung loh. Kota Bandung. Selain Jogja. Selain Jogja. Nah itu benar-benar orang tuh kalau lagi bermasalah, lagi punya apapun ya tentang hidupnya, Tentang pasti hidupnya. larinya ke Bandung. Ke Bandung dan pasti Percaya. gak jauh-jauh dari yang namanya Jalan Braga, Pi. Nah, Ya enggak? Braga emang number number one sih. baik ya. Jadi dulu tuh gini man, Gimana, Pi? Paris Van Java itu center of-nya itu ada di Braga. Ada di Braga. Kenapa Braga? Karena Braga itu berasal kata dari bergaya. Oh iya. Kalau bahasa Belandanya tuh Oh. Braga tuh bergaya. Braga artinya adalah bergaya. Oke. Kalau bahasa Sundanya ngabaraga. Oh, aku baru tahu, Pi. Apa tuh artinya? Ngabaraga itu berarti berjalan di sekitar sungai. Oh, itu. Mungkin karena sungai itu kali ya, Cikapundung itu kali ya. Iya, benar-benar Nah, setuju. jadi mereka tuh kebanyakan warganya tuh jalan-jalannya di sekitar. Oh gitu, jadi ternyata Braga ini punya berbagai macam arti. Yang menurut aku artinya malah jadi romantis ya, Pi ya? Ya, keren makanya. Berjalan di pinggir sungai kayak gitu ya. Dan juga nggak jauh-jauh guys, hari ini juga kita live-nya dari tempat yang baru. Kalau kalian lihat di episode sebelumnya kan kita dari tempat kopi ya di LSD. Sekarang kita ada di mana, Pi? Di Gas Block. Di Gas Block. Dan kali ini pun kita nggak cuman berdua aja, tapi ada tamu spesial ya, Pi ya? Ownernya langsung. Ownernya langsung, Ya. kita langsung invite aja kali ya, Pi ya? Oke, sip. Yuk. Kang Febi. Kang Febi, main yuk. Halo Kang, apa Kang kabar? Febi. Halo, Wanda. Yeay, ini udah bertemu dengan ownernya langsung di sini ya. Sehat Kang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau fisik sehat. Fisik Ya, sehat? nggak sehat apa dong? Yang nggak sehat kemarin kan habis happy problem kan. Oh, kenapa? Desember kan Braga peak season. Jadi Kaget? lututnya tinggi. Kaget? Sih enggak. Iya. Ya, cuman ya alhamdulillah happy problem. Jadi Oh. ada aja kalau lututnya tinggi, operasional tinggi. Jadi ya ujung-ujungnya ya masih banyak chaos. Ya. Happy problem. Jadi Happy gini, problem. Man. Kalau orang kan ya, Iya. akhir tahun tuh kagetnya apa? Apa? Nggak punya duit, Hmm. tipis, ya kan? Kalau kita mah budget sponsor kurang. Kalau Kang Febi mah enggak. Apa nih, Karena hektik. Terlalu banyak yang harus diurusin ya Kang ya. Terlalu banyak omset yang datang. Amin. Amin, Ini ya baru kan, tarik ya? nafas, Man. Oke. Baru tarik nafas. Iya. Tarik nafasnya di sini lah sambil Bagus ngobrol-ngobrol lagi juga ya. ke Kang Uyung bilang, ke Papi. Iya. Udah berapa 2 bulan ya kan? Lebih lah. Sampai dia nggak tahu kalau misalnya pergerakan kita di Bandung hari ini udah jalan episode ke-8 ini. Iya. Oh, 8. Gak apa-apa kan kali ini ngobrolnya malah bareng-bareng ya Kang ya. Oke, by the way ngomongin soal gas blok ini sendiri Kang udah dari kapan sih dibangun ini gas blok ini? Jadi ini tuh sebetulnya sudah dari 2020 sama ini kan punya PGN ya. Oke. Gedungnya itu PGN tapi dikelola oleh anak perusahaannya namanya PGN Mas. Oh, Nah, ini masih grupnya Pertamina nih ceritanya. mantap. Nah, 2020 itu beliau itu buat kerjasama dengan salah satu operator di Jakarta. Ya. Nah, singkat cerita mungkin karena COVID juga Iya. sudah selesai kontraknya. Terus kita ngobrol, kebetulan senang dengan resto saya Harlem kan. Oke. Oh, Ada ya. resto yang lain rupanya. Kan tadi banyak ya. Oh, iya. Jadi akhirnya ya ketemu di Harlem, senang dia minta coba konsep apa kira-kira. Nah, akhirnya konsepnya apa tuh? Nah akhirnya saya sebelum ke konsep kan saya ini dulu market, ngecek dulu market karena kan kita orang Bandung sebetulnya Ya. jarang ke Braga ya. Betul. Kalau sengaja main kan jarang kita ke Ya. sini. Braga Ciamplas itu jarang karena macet ya. Karena Ya. macet. Nah ya. begitu saya ke lapangan sama teman-teman itu sama tim, kaget saya. Saya pikir Braga itu mainnya middle up, secara kelas bisnis kita ngomongin bisnis sedikit ya. Ternyata begitu didalamin, oh ini tuh udah bergeser. Memang di middle mainnya tuh dan usia-usia yang Gen Z. Iya. Nah Of course. sebelumnya kebetulan si konsep ini arahnya tuh lebih ke fancy. Jadi orang-orang tuh agak sulit masuk ya ke sini. Makanya setelah dapat datanya akhirnya kita bongkar. Bongkar lagi Kita bongkar. konsepnya ya. Konsepnya Kang, ya. bongkar. Taruh bar di sana.
di sini ada apa aja? Ada hotel, Itu ada restoran, ya. Nah, Wah, mantap banget. Dan restorannya temanya- dibagi dua. Oh, ada dibagi Ada dua. yang kafe kita fokus ada gelato loh. Mau dong. Udah coba gelato ya? Belum. Nanti kita coba ya, Bu ya. Coba. Gelato Yes. sama all you can eat grill tapi mainnya middle. Ya. Oh, Mainnya di middle class. Oke. Gitu. keren idenya nih. Agar relevan sama tadi ya. Gen bahwa Z tadi marketnya ya. itu dan Gen Z Iya. di sini. Gitu. Itu Braga sekarang kira-kira. Sempat lihat-lihat apa namanya tema-tema si kamar hotelnya juga kayak industrial gitu ya Kang ya. Memang sengaja itu Di konsepnya. kamar berarti di lantai. Di belakang ada area belakang kan? Oh. Jadi ada extension building gitu. Nah kita waktu itu tuh mungkin dulunya ya zaman Belanda itu mungkin apa itu gudang atau itu saya nggak tahu sejarahnya belum tahu kebetulan. Jadi saya juga baru dengar oh Braga tuh itu ya ternyata. Akhirnya kita sulap sedikit lah. Ya. Nggak disulap Kita ya. sulap sedikit, jadi semacam butik hotel. Ya. Cuman tetap sentuhannya ada sentuhan lifestyle juga di sana. Ya. Makanya ada industrialnya dikit. Keren kan? Idenya ini Makanya. ya. Jadi gini, Man. Gimana Pi? Kami ya, pengusaha-pengusaha di Bandung Hmm. ingin memanfaatkan anggaplah Oke. warisan dari negara kita, Hmm. ya kan? Ini kan kita bicara udah bukan bicara building yang 10-20 tahun Ya. atau yang 40-50 tahun. Ya. Di Braga sendiri, ya kan, Sudirman, juga di sekitar Dalam Kaum, Iya. itu banyak bangunan-bangunan yang heritage. Heritage berarti Ya, emang udah yang punya lama nilai banget. sejarah, termasuk ini. Ini kan Termasuk dulu PGN ya, dan Yes. ini benar-benar dulu kantor pertamanya bisnis SDM. Oh. Jadi bisnis yang memang tambang, minyak, segala macam semua dipusatin di sini. Oke. Kenapa? Karena controller orang-orang dulu ya, kita kan dijajah Belanda. Jadi kontrolnya bisa lebih gampang. Oh, Gitu. I see. Oh gitu ya kan? Betul gitu. Baru tahu saya. Kalau sejarah buildingnya ya. Kebetulan gini, kan kita bahas juga sekalian ya. Iya. Kita juga lagi ngebangun Radio City namanya. Wis, di mana kan? Itu dulunya bekas bioskop dan tempat destinasi para bangsawan Belanda. Yang bikin itu the Club namanya. Oke. Ya, dibikinnya di tahun 25. Tahun 25. Jadi dulu 1925. 1925. Dan dulu adalah mereka itu tempat berkumpulnya para bangsawan di sana untuk bikin acara, teater, apa oke. ya nggak jadi masalah. Mhm. Nah, terus mereka para pribuminya di mana coba? Di mana? Yang sekarang jadi halamannya Masjid Agung. Oh. Nah, I itu see. para pribuminya tuh di situ. Bu. Di situ semua ngumpulnya. Bikin misbar. Misbah. Ya kalau kita misbar lah. Jadi layar tancap ya? Iya, iya, layar tancap. Nah, jadi film yang ditayangkan di dalam Radio City dimasukkan di situ. Jadi gitu Kang Bibi. Kami juga sekarang lagi ngebangun dan udah start. Jadi kita akan bikin itu sebagai gedung pertunjukan pertama. Yang emang heritage di Kota Bandung. Kota Bandung. Keren. Selain Majestic ya. Iya. Nah, makanya kita ingin benar-benar satu benang merah lah. Jadi antara Dalam Kaum, Ya. Sudirman dan Braga. Braga itu sendiri ya. Kawasan ya. Ya. Satu kawasan yang emang penuh dengan warisan juga ya, heritage ya. Kayak tempat ini pun kalau misalkan teman-teman coba untuk masuk ke gasblok ini aja, emang nuansanya tuh Keren wow, banget. klasik gitu. Keren banget. Dan saya memang Semuanya ini kan, klasik kan. Manda. Iya. Kita tuh sampai bener cari arsitek yang dia itu passionate di sini. Ya. Oh, Kebetulan oke. yang Harlem itu juga kan arsiteknya senang dengan nuansa Ya. Middle East, Oke. mid-century, Mid-century, ya. dan sebagainya. Nah, kira-kira kalau dianalogin kalau bisnis kan urusan investasi ya. Investasi di ini sama investasi di gambar tuh lebih mahal. Di gambar karena ini nggak boleh diketrok kan? Ya. Nggak boleh diketrok dari heritage Gak tadi. boleh diketrok. Nggak boleh diketrok. Kemarin kita dipanggil, ya kan? Nggak dipanggil lah. Kita ingin presentasi tentang bangunan-bangunan heritage. Oke. Kebetulan ada asosiasi atau komunitas yang namanya Arsitek Cagar Budaya. Nah, itu. Nah kan Iya. kita diminta untuk presentasi. Kalau kami sih emang udah biasa membangun kayak salah satu kan kita udah Iya, pernah cerita ngebahas tentang Jalan Asia Afrika Iya. yang kita kemas. Tapi kan sekarang gini, kita nggak bisa membuat satu bangunan nih, Beb, yang heritage dengan kita harus memaksakan sesuatu yang heritage juga kan, atau Oke. kejaman duluan. Tapi kita bikin Yep. industrial kreatif yang di dalamnya ada F&B, ada apa segala macam, event dan apapun.
tapi di dalam suasana ruangan yang heritage. Nah, Gitu. kayak di gasblok ya. Kayak di gasblok. Kayak di gasblok Kang, bener banget. Jadi nanti ke depannya mungkin akan seperti ini. Di depannya itu nanti ke depannya Braga itu akan nanti kalau bisa walking. Oh, keren. Ya kan? Itu cita-cita Walking, sih ya. Dan kita akan coba untuk apa? Untuk berbicara dengan pemerintah. Jadi gini, Ya, benar. kalau Kak Feby lihat dari episode sampai episode 8, kita emang mungkin ahli mengkritik ya. Kita mengkritik sih. Kritik dan mengawal. Kritik siapa kan? Pemerintah. Pemerintah. Pemerintah Oke. Kota Bandung. Nah, kita akan selalu itu. Ya. Tapi bukan mengkritik dalam hal negatif ya. Betul. Tapi bagaimana kita memberikan ide-ide. Iya, ide-ide dan Jadi, masukan gitu Kang. Iya. Kita Bandung hari ini tuh sekarang banyak sekali dapat ide-ide ya dari anak-anak muda yang gimana ingin Bandung itu betul-betul jadi sesuatu yang spesial. Yes. Gitu. Dan kemarin kita bahas juga kan kalau Bandung itu kota ternyaman ke-26 di dunia. Di dunia. Oh iya, Ya, dan di Asia itu nomor 2. nomor satunya? Bandung loh ini. Oh ini Bandung. Ya, Bandung loh ini. Berarti Indonesia nomor 1? Di Asia nomor 2. Di Asia Nomor nomor dua. 2. Oke. Di dunia nomor 26. 26. Kota ternyaman loh. Ya artinya Asia Indonesia nomor 1 dong makanya. Di Indonesia nomor 1. Satu jelas ya. Pasti. Harus selalu nomor 1. Harus selalu nomor 1. Dan kita akan kawal. Iya dong, harus Jadi dikawal kalau ada terus. masalah, sampai kita kawal juga mengenai kemarin banjir ya. Iya, Yang banjir. Di Cikapundung. Oh, di iya. Braga. Papi turun langsung ya Pi ya. Nah kita turun langsung. Kita liput langsung. Dan alhamdulillah ya, Betul didengar sekali. juga oleh pemerintah. Didengar juga ya. Man, Kak Apa Feby nih? dong. Kenapa Kak? Tip and trick buat Oh iya. membuat Pastinya. seperti ini kayak gimana sih tipsnya? Karena kan pasti sekarang juga banyak mungkin anak-anak muda yang pengen memulai bisnis mungkin F&B atau perhotelan seperti ini. Kira-kira Kang apa sih tips and triknya supaya bisa apa ya di era yang kayak gini lah Nah. yang penuh persaingan tuh gimana nih biar nggak kalah gitu. Oke. Sebenarnya kan bisnis itu syaratnya satu. Oke. Ada yang beli kan. Ada yang beli, Bener. peminat Itu ya. yang di fundamental things-nya. kan? Yes. Artinya kalau ada yang beli kita ngomongin market. Oke. Jadi kalau saya tipenya itu sebelum kita buat bisnisnya. Ya. Jadi kita tuh cek dulu marketnya siapa. Hmm. Oh di sana belum ada tukang galon. Galon sangat butuh ya udah kita nggak usah paksain jualan gas, jualan galon aja. Bener. Nah problemnya pengusaha kayak gitu ya, tapi kadang ada idealis ya, pengen ini padahal yang dibutuhkan market ini. Oh. Nah kesimpulannya kalau kita tuh selalu start dari produk dan market yang harus fit. Harus fit Harus ya. fit. Makanya waktu Oke. gasblok ini, periode sebelumnya ini nggak works secara bisnis. Jadi kita nggak start dulu dari kepala, start dari market dulu. Oke. Udah tahu, oh Gen Z, oh ternyata Yang main middle ke Braga gitu tuh middle Ya misalnya ya. udah, oh karya kerja fancy kita turunin lampunya kan. Iya. Oke. Pasti warna mustard kayak seperti ini, terus gitu harga turunkan, semua turunkan. Iya, iya. Akhirnya ya benar. Kira-kira gitulah mana. Iya, jadi ilmunya Papi seperti lebih- itu lebih- ya. Dan man gini man. Gimana Pi kalau dari Apa, Papi? Market terbesar itu ada di middle. Di middle ya. Di middle itu berarti antara Gen Z dan milenial. Oh iya betul. Ya, kalau market tertinggi ya family kan, Yes. family. Nah makanya benar banget kata Kang Feby, satu kalau kita ingin bikin bisnis, Ya. yang kita cari adalah marketnya dulu. Marketnya dulu. Need-nya itu seperti apa, Ya. ya. Dan kalau bisa kita mengemas produk yang kekinian. Kekinian yang lagi ya, dibutuhin. Pi, ya? Benar nggak? Kang Feby? Betul, betul. Kalau ini misalnya kaitannya ke F&B gitu. Kalau makanan kira-kira apa sih? Bisa nggak sih kita jual makanan yang misalkan kayak steak gitu kan? Itu kan mungkin kelas tinggi gitu. Tapi tetap affordable gitu di kalangan kita anak muda aku gitu misalnya ya. Sangat bisa. Gimana tuh caranya menyiasati harganya kah? Iya. Ada cara-caranya kah? Ini ngomongin F&B sedikit berarti ya. Mm-mm. Kan dalam penentuan harga itu ada beberapa variabel. Yang pertama adalah betul si COGS itu sendiri. COGS itu harga modal. Harga modal. Mau Oke. jual harga sepiring nasi goreng 10.000, Mhm. berarti modalnya 40.000 itu namanya COGS 40% berarti. Tahu CWS nggak? Tadi baru diajarin. Tahu nggak? Tahu nggak CWS? Harga modal. Cost of goods sold. Nah, Oh, itu banyak wow. poinnya. Diinget-inget guys. Minggu depan dites. Soalnya yang banyak orang kita tuh pengusaha unggul. Oh, iya, harus Iya, sekalian ya. aku kurang tahu sih Lanjut. kalau istilah seperti itu. Ilmunya terbaik. Sekalian belajar ya, Sok, Kang ya. Oke. Itu bahasa kerennya, tapi biar gampang harga Cost of. modal. Oke, modal. harga Sepiring nasi modal. goreng 10.000 harganya, modalnya berapa? Misalkan 4.000, berarti itu 40%. Jadi variabel pertama adalah COGS. COGS. Yang variabel kedua adalah bagaimana mengkampanye. Ya. Nah ini hubungan dengan market. Oke. Kalau orang kelas atas suka kampanye A misalkan ya, kalau middle sukanya B. Nah itu kan berpengaruh terhadap
nanti harga jual. Harga jual. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah penentuan harga itu ditentukan oleh si purchase power market. Sekarang marketnya mainnya di mana? Anak mahasiswa. Ya udah, jajan dia berapa harus kita analisa ya. Popi udah jago lah. Popi udah jago lah. Saya juga misalkan di mahasiswa masuk kemana juga kan? Ya, kalau di betul. DO berapa, kalau di area sudah semantri berapa, di area dago berapa, itu beda-beda. Itu yang ketiga. Selanjutnya antara COGS, lalu ada kemasan, campaign-nya, packaging-nya, lalu ada purchase power-nya. Nah itu juga dilihat juga sama kompetitor yang terakhir juga penting. Kompetitor. Ya, kita harus tahu, oh dia jual kopi sekian, atau jual nasi goreng tadi sekian. Nah, kita mau main di mana? Mau main ke atas itu ke bawah gitu. Nah, itu di empat itu diramu baru jadi harga. Susah ternyata ya, challenging ya bisnis sekarang ini ya, Pi ya. Nah, Man, Ya, Pi. kita cerita Bandung hari ini tentang Braga ya. Kita kan punya satu visi kan. Apa nih? Campaign kita adalah Braga Free Transport. Ya. Jadi hanya yang walking aja gitu. Dan ini bisa bikin Braga gede 3 kali lipat. Oh, setuju. Daripada ada mobil Dalam yang kendaraan. lalu. Iya, bener banget. Nah, sekarang kita tanya nih sama yang punyanya langsung dan yang pelaku bisnis yang ada di Braga. Iya. Ya. Gimana tanggapan Kak Febi? Iya. Kalau campaign ini Berhasil. Oh keren ya. Ini kan sebetulnya Malioboro pernah ya? Begini. Ya. Malioboro pernah, saya pas Malioboro pernah itu saya kesana kebetulan ya. Memang kita sebagai turis susah nyari parkir. Ya. Tapi bisa pakai Grab kalau sekarang. Oh enggak Kak. Gimana? Sekarang kita bukan kita ya, pemerintah sudah bikin satu area space parkir. Dan gede banget di depan yang bekas Palaguna. Oh iya. Jadi dan sekarang juga mulai mengkampanyekan kan. Jadi campaign kita itu tidak hanya free transport, tapi para turis menggunakan fasilitas umum. Mereka boleh ke Bandung jangan, kan udah ada WUS, udah ada kereta yang cepat ya kan. Iya, public transportation harus ya. benar-benar pakai publik gitu kan, atau walking lah. Wah itu kalau berjalan tuh keren Itu banget. kan kapan momen gitu ya, ada buat event di Braga. Wah itu omset kita naik. Ya pasti. Ditutup di Braga Panjang ini Ya. itu omset naik. Kita sudah analisa semuanya. Bener ya analisa dan Papi itu ya. bakal 3 kali lipat. Kenapa? Kota tua di Semarang. Ya. Oh iya. Dulu itu sepi karena apa? Karena satu emang fasilitas jalannya kurang bagus. Akhirnya dibikin lah seperti kayak Braga gini, monoblok, dan kita konsepin emang walking. Emang buat jalan-jalan. Emang sih ada beberapa daerah yang kita dikosongkan hanya untuk parkir ya. Tapi itu sekarang semuanya omsetnya gila-gilaan. Gila-gilaan. Bahkan pengusaha-pengusaha di luar Semarang pun pada ingin ke sana. Makanya Kang ya. PB pertahankan ini. Kang semangat. Harus. Oke. Malah sekarang tuh lagi berpikir bagaimana ini sesama pengusaha di sini sinergi kan? Ya harus gitu termasuk. Iya, gitu. karena udah nggak musimnya saing-saingan ya, musimnya kolaborasi satu sama lain ya Kang ya. Dan gini ya, kalau misalnya free transport, itu keren banget tuh yang namanya trotoarnya, ya kan? Oh iya. Itu bisa digunakan juga. Jadi sebagai space, misalnya kalau breakfast, kalau di Paris, di Spain, Barcelona, atau Madrid, orang tuh paling senang, indah banget ya. paling senang breakfastnya tuh di trotoar, apa di pedestrian ya. Nah, sambil minum teh atau apa segala macam. Keren banget kan? Jadi spot ngegalau ya Pi ya, karena nggak ada kebisingan knalpot gitu loh Jadi guys. bisa jadi public space. Atau misalnya titik tebu juga. Betul gitu. sekali. Keren. Ya, semoga lah ya bisa Ayo dong. tercapai ya campaign-nya ya. Makanya harus ada yang mengawal. Iya, ada yang mengawal. Oke, ya. Statement. Man. Mungkin dari Akang aja gimana Apa nih besok? pesan-pesannya untuk anak muda Bandung mungkin? Ya. Harus berani sih. Ya. Berani. berkreasi, berani bersuara, deketin orang-orang kayak Papi. Bos. Deketin. Karena kan gini, saya pernah ngerasain jadi anak muda yang waktu itu merasa kreatif ya. Waktu itu gitu. Saya punya bisnis, tapi kita nggak bisa speak up, nggak ada jembatan untuk masuk, apalagi ke pemerintah. Ke pemerintahan. Padahal kan teman-teman yang anak muda yang lebih tahu, bahkan dari kita pun mungkin lebih tahu mereka ya. Benar. Nah, ada fasilitas seperti Papi ini kan bisa menyambung untuk masuk ke yang tepat mana arahnya. Jadi emang Kang Febi, ini Bandung hari ini emang tujuan kita ke depan ya.
itu adalah menyampaikan aspirasi menyampaikan juga. aspirasi, Iya. ya kan, mengemas kritik yang keren itu gimana, Betul. terus dan menyampaikan ke pemerintah nanti Yes. agar apa yang kita orang-orang yang sayang sama Bandung ya dalamnya Iya, betul. bisa terakomodir lah. Amin. Dan kita akan selalu apa? Mengawal. Kawal Hati-hati sampai ya. terjadi. Kita akan Dan alhamdulillah beberapa ide kita yang di episode 1, 2 langsung dikerjain. Langsung dikerjain Gila, gitu keren, kan. pemerintahnya keren. Tapi harus selalu kayak gitu ya. Harus, pokoknya kita bakal kawal terus sampai tuntas ya, Yes. Kang ya, bener ya. Ya. Oke Kang, terima kasih banyak nih hari ini udah Mohon bisa, Kang Wiwi. ngobrol bareng Keren. kita. Semoga sukses, terus ya. maju terus gas Amin. vlognya. Amin, amin. Terbaik omset jadi Braga. Amin. Dan jangan lupa undang kita lagi. Pasti. Undang kita lagi ya. Oke, kalau gitu mungkin untuk episode Bahari kali ini kita sampai di sini dulu. Yes. Manda pamit. Pak Bewi juga pamit. Ya, Kang Febi Kang juga. Febi juga pamit. Pamit. Belum biasa ya. Apa artinya? Kita Tapi akan ini ketemu bukan lagi. bukan yang terakhir loh Kang Febi. Oh iya, nanti ada lagi. Akan datang lagi Kang Febi nih. See you next episode ya. Tapi ngejelasin tentang gimana caranya berbisnis yang baik. Asik. Oke. Ditunggu banget ya. Nuhun ya. Kalau gitu see you. Hatur nuhun. Dan yang live, thank you ya. Ah, itu adalah ya. Nah, thank you banget.